Halo teman-teman, apa kabar? Dan kita ketemu lagi di sini. Kita akan membahas lagi tentang Sylvester. Di sini kejaksaan saat ditanya ini sangat tidak nyambung sekali teman-teman ya. Ditanya oleh wartawan, apa sebabnya Sylvester ini tidak dieksekusi? Akan tetapi jawabannya ini sangat tidak nyambung, bahkan jawabannya adalah tentang PK saja. Akan tetapi tidak dikasih tahu ke masyarakat penyebabnya apa Sylvester itu kok tidak segera dieksekusi. Kita simak. Penegasan lagi dari Kejagung, Pak Anang, untuk Sylvester Matutina, apakah benar memiliki ipar di Kejari Jaksel? Kemudian kenapa hingga saat ini belum dilakukan eksekusi? Karena Komjak juga sudah bersuara bahwa akan menjadi presiden buruk untuk Kejagung. Terima kasih. Baik. Nah, ini pertanyaan ini sangat jelas sekali ya. Kenapa hingga saat ini kok tidak dilaksanakan eksekusi ya? Masih dari Metro ya. Baik. Kami sudah cek berdasarkan informasi dari Kejari Jakarta Selatan, tidak ada hubungan persaudaraan dengan pegawai di Kejari Jakarta Selatan sepanjang ini. Yang kedua, terkait yang bersangkutan memang belum dilakukan eksekusi, tetapi yang bersangkutan terinformasi terakhir akan mengadakan PK. Nah, jawabannya cuma itu. Di PN Jakarta Selatan. Ya. Nah, jawabannya itu. Ya, jawabannya itu karena masyarakat ini nanya ya. Hampir semua yang komentar di video Bapak ini juga menanyakan kenapa, alasannya apa kok tidak dieksekusi hingga saat ini gitu ya. Tapi jawabannya kenapa seperti itu gitu tidak dijelaskan, bahkan yang dijawab itu tentang PK-PK saja gitu ya. Kita tahu semua, bahkan memang siapapun itu berhak mengajukan PK ya, terpidana siapapun gitu ya, berhak mengajukan PK kan. Tapi ini kan yang ditanyakan masyarakat ini tentang ada apa dan kenapa, jelaskan pada masyarakat kenapa hingga saat ini eksekusi Sylvester ini tidak segera dilakukan. Ini pertanyaan masyarakat seperti itu. Kita simak lagi. Nanti di Kejari Jakarta Selatan konfirmasi ya. Baik, nanti kami lihat dulu ya, cek dulu ya, karena terlalu banyak nih data apa. Oke, cukup ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya nanti kita cek dulu ya, kita lihat dulu ya. Ini jawab pertanyaan dari wartawan tadi tidak terjawab ya teman-teman ya. Dan kita akan lihat pernyataan dari Bang Kosim ya teman-teman ya. Lagi kami tegaskan, PK tidak bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jadi jaksa penuntut umum tidak boleh berdalih karena ada PK tidak melaksanakan eksekusi. Dan saya yang meminta untuk dilaksanakan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah kami, itu memfollow up daripada sikap dari saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan kepada kami, klien kami akan masuk penjara, ya akan menjadi narapidana. Ternyata justru dirinya yang berstatus terpidana dan belum dieksekusi. Karena itu kami kemudian memfollow up melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan meminta untuk segera dieksekusi, dan sampai hari ini belum dieksekusi. Nah itu. Memang yang namanya PK itu tidak menghalangi untuk eksekusi seorang terpidana, apalagi kan sudah 6 tahun ya teman-teman ya. Tapi kan dari kejaksaan tadi bilang katanya Sylvester sudah mengajukan PK. Ya iya, kita tahu gitu. Ya, eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana. Sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau menunggu putusan peninjauan kembali, maka akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memberikan perhatian terhadap pelaksanaan eksekusi terpidana Sylvester Matutina oleh Kejaksaan sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Komjak menilai bahwa proses eksekusi ini merupakan bagian dari kepastian hukum di Indonesia. Komjak mendukung setiap langkah kejaksaan dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel selama seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jadi Komjak mengatakan ya, eksekusi itu harus segera dilakukan, tapi ya tidak dilakukan hingga saat ini. Ngomongnya sama aja seperti itu gitu ya, tapi belum dilaksanakan juga. Pasti rakyat masyarakat ini menunggu-nunggu dan menanti-nanti hal tersebut gitu ya.
Komisi Kejaksaan memantau pelaksanaan eksekusi ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal terhadap kinerja dan perilaku jaksa. Kami menilai bahwa profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam proses hukum harus terus dijaga oleh seluruh aparat penegak hukum. Komisi Kejaksaan juga menghimbau masyarakat untuk mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga peradilan dan tetap menjaga suasana yang kondusif. Ya masyarakat ini tetap percaya gitu ya, tetap mempercayakan sama lembaga-lembaga penegak hukum untuk memproses atau mengeksekusi hal ini. Akan tetapi mau mempercaya bagaimana masyarakat gitu ya jika penegakan hukum seperti itu ya. Ini Sylvester ini di depan mata setiap hari keluyuran di TV ada terus gitu ya. Akan tetapi tidak ada eksekusi kecuali dia itu kabur, tidak ada gitu. Orangnya ada. Padahal ya. Menghormati putusan pengadilan sebagai produk hukum tertinggi, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat dan provokatif. Komisi Kejaksaan akan terus menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah inkrah sesuai peraturan perundang-undangan. Sylvester, benar bahwa terkait adanya permohonan PK dari saudara Sylvester dan penasihat hukumnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan informasi dari Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal 11 Agustus dan terjadwal untuk persidangannya tertanggal 20 Agustus untuk persidangan permohonan PK. Nah ini yang dibahas itu persidangan permohonan PK saja ya. Padahal waktu itu saya lihat juga ini ya, kalau nggak salah Bapak ini ya yang waktu itu mengatakan tanggal 4 akan diundang atau dipanggil Sylvester. Kan gitu ya. Ini kayaknya Bapak ini waktu itu ya teman-teman ya. Ini yang dibicarakan ini persidangan PK saja gitu ya. Tentang PK-PK-nya saja gitu. Jadi tidak menjelaskan apa sih permasalahannya Sylvester ini kok tidak segera dieksekusi, bahkan memang tidak dieksekusi, tidak atau belum dieksekusi hingga saat ini gitu. Dari saudara terpidana Sylvester. Sedangkan terkait permohonan pencabutan paspor atas nama JT, penyidik Kejaksaan Agung telah melayangkan dan bermohon kepada atau imigrasi sekitar akhir Juni. Sore Tifa, baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Roy, seolah ada ketidakberanian. Kenapa disebut tidak berani? Karena sampai sekarang vonisnya dari Sylvester yang sudah ingkrah itu tak kunjung dilakukan oleh jaksa. Ini keren sekali ya. Ini Sylvester ini kasusnya mencuat karena Bang Roy Suryo ini ya. Menurut Anda, kalau dari pandangan Anda pribadi, kenapa kok sampai sekarang belum juga dieksekusi nih? Ya jangankan saya ya, orang-orang yang sangat mengerti hukum ya, kayak dewanya hukum di Indonesia, Prof. Mahfud misalnya juga kan mengatakan ini harus dieksekusi gitu loh. Dan bahkan beliau juga komentar mau ada PK peninjauan kembali atau tidak. Padahal kan PK itu syarat-syaratnya kan tadi ada novum atau ada kelalaian hakim, kemudian ada misalnya pemberlakuan putusan yang melebihi. Itu kan tidak ada semua. Dan yang jelas dia harus masuk duluan. Karena dia belum masuk duluan, ya lucu saja kalau kemudian tidak atau belum diberlakukannya eksekusinya. Makanya saya juga salut terhadap Komisi Kejaksaan tadi, Wakil Komjak, harus diberlakukan. Makanya kalaupun itu dilakukan atau ada permintaan PK, ya sekarang kan PK, kemarin kan kita juga dengar Mas Tifal katanya dimintain amnesti, ya itu lucu-lucuan semua gitu, belum dan menjalankan. Dan juga kesannya tidak berani atau ada kesan lain di sini? Pasti juga tidak berani karena sebenarnya kalau dikatakan berkas belum masuk ya, kalau kita lihat kan ini kan sudah zaman online, sudah zaman serba terbuka. Kalau kita lihat di website Kepaniteraan Mahkamah Agung itu juga jelas bahwa tanggal kirim ke pengadilan pengaju, artinya Mahkamah Agung itu juga kemudian mencatat di sini itu sudah semenjak Senin 9 September 2019. Jadi sudah lama banget ini memang harusnya dieksekusi. Kenapa tidak? Ya tanyakan kepada orang besar yang ada di balik dia. Ini orang besarnya siapa? Eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan
peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana, sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap.